Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Haitsu qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Majelis Taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali majelis pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama untuk memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan berupa nikmatul iman dan Islam, nikmat sehat dan nikmat sempat yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita pada malam hari ini. Kita bisa bermuajahah, bermajlis dalam rangka talabul ilmi. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus membimbing kita menuju satu kehidupan yang lebih berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh umatnya yang terus senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga kalinya, saya ucapkan terima kasih kepada Takmir Masjid At-Taqwa yang telah memfasilitasi kita semuanya pada malam hari ini hingga terlaksana satu acara agenda untuk bisa melanjutkan thalabul ilmi, saling mengawal, saling menasehati keimanan, ketakwaan, hingga suburnya iman, semangatnya beramal saleh, melewati atau jalanan dari thalabul ilmi, bagian daripada sarana dan upaya kita untuk bisa terus memupuk, untuk bisa terus bersemangat beramal soleh. Hingga pada malam hari ini kita bersama-sama untuk terus mempelajari satu warisan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa keberadaan beliau, di dalam diri kita itu ada sifat hawa nafsu, ada kecenderungan untuk berbuat yang Allah tidak ridho, berbuat fajir. Namun alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala lewat diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan malam hari ini kita masih mengkaji untuk menjaga amal-amal soleh, menjaga sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa keberadaan Rasulullah wa'lamu anna fikum Rasulullah, ingatlah bahwa sesungguhnya Rasulullah itu diutus untuk kita semuanya. Rasulullah diutus untuk memberikan petunjuk kepada kita, hingga Allah Subhanahu wa taala habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum, menanamkan sebuah rasa cinta, cinta keimanan, cinta beramal soleh, cinta beribadah, cinta thalabul ilmi, cinta mencari kawan-kawan soleh, dan hal-hal yang menghiasi di dalam hati kita. Zayyana fi qulubikum itu perkara-perkara yang menjadikan hiasan di dalam diri, di dalam hati seorang hambanya untuk mencintai suatu amal soleh.
Dan sekaligus karroha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Bahwa sesungguhnya Allah menanamkan ketidaksukaan terhadap diri seorang hamba yang Allah pilih untuk tidak mencintai yang namanya kekufuran atau dosa-dosa besar. Ada kontrol, ada filter yang membentengi diri seseorang yang Allah tanamkan. Al-iman, dan Allah tumbuhkan berbagai macam amal-amal soleh di dalam hati seorang hambanya, sekaligus tidak mencintai kekufuran, tidak mencintai kefasikan, membenci kekufuran dan membenci kefasikan, serta menjauhi kemaksiatan. Jadi dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil itu dia tidak suka. Semuanya itu tidak lain dan tidak bukan karena mereka adalah ulaika humur rasyidun. Mereka adalah orang-orang yang dipilih Allah untuk mendapatkan sebuah petunjuk. Jadi nyun sewu, keberadaan kita sekarang ini benar-benar fadlullah, benar-benar karunia dari Allah. Tanpa ada sebuah karunia dari Allah, kita tidak ditakdirkan untuk bisa duduk dan bermajlis di rumah Allah ini. Jamaah Majlis Taklim rahimakumullah, kita lanjutkan satu pemaparan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, semua umatku masuk surga. Kullu ummati yadkhulunal jannata. Semua umatku masuk surga kecuali yang enggan. Illa man aba. Kecuali orang-orang yang enggan masuk surga. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah. Kemudian beliau ditanya, siapakah yang enggan itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Beliau menjawab, barang siapa yang mentaatiku masuk surga dan barang siapa yang menyelisihiku berarti ia enggan masuk surga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Betapa bahagianya umat Nabi Muhammad SAW ketika telah dijanjikan semua umatku masuk surga. Jadi kita semuanya dijanjikan oleh Rasulullah bahwa semua umatku itu akan masuk surga. Namun Rasulullah SAW meneruskan sabdanya, illa man aba. Kecuali orang yang enggan memasuki surga. Onten enggak? Orang diajak beramal soleh, berat rasanya. Ayo ngaji. Wah, lain kali saja. Insya Allah masih ada waktu. Wah, meyakinkan ya. Masih punya harapan. Lah kan dia nggak tahu juga. Besok itu masih hidup apa enggak. Ya, sementara diajak untuk beramal sekarang. Ini masjid punya program. Untuk membuka donasi. Santunan anak yatim piatu. Atau donasi untuk beasiswa para penghafal Quran. Atau ada seorang datang
mengajak kebaikan-kebaikan, dan kebaikan itu adalah yahdi ilal jannah. Kebaikan itu menuju kepada surga. Namun orang tersebut masih berat melaksanakan ajakan kebaikan. Bahkan ya, secara tegas Rasulullah katakan waman asoni fakot aba. Sungguh orang yang menyelisihiku atau orang yang bermaksiat kepadaku, tidak mau mengimaniku, tidak mau menjunjung tinggi sunnah-sunnahku, sungguh orang tersebut enggan untuk diajak masuk surga. Termasuk taman-taman surga adalah majelis ilmu, majelis tadzkirah, majelis mengingatkan. Termasuk amal soleh yang lainnya. Diajak sholat, diajak tilawah, diajak untuk beramal-amal kebaikan, itu adalah sebenarnya membentengi dirinya dari api neraka. Maka keberadaan Rasulullah SAW itu sungguh merupakan sebuah karunia yang besar di antara umatnya. Sehingga dengan kita mencintai Rasulullah, mencintai sunnah-sunnahnya, kemarin ayat yang kita sampaikan, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dunubakum. Balasan Allah ketika seorang mencintai Rasulullah dan mengikutinya adalah Allah akan mengampuni semua dosa-dosanya. Dan fasilitas sarana untuk menuju sebuah ampunan Allah itu sangat banyak. Sehingga betapa mudahnya ketika kita beramal soleh dan mendapatkan janji kullu ummati yadkhulunal jannah. Sesungguhnya setiap umatku itu pasti masuk surga. Namun kenyataannya di dalam kehidupan kita itu ada golongan orang-orang yang yasudduna angsabilillah, itu pasti. Itu menjadi sebuah paket. Kula lan panjenengan sedaya di dalam mengamalkan sebuah amal-amal soleh pasti ada rintangan. Pasti ada ujian, pasti ada halangan. Karena itu sudah paket. Orang mau naik fase itu pasti mendapatkan sebuah ujian. Dari TK mau ke SD itu pasti melewati sekolah dan ada ujian. Dari SD ke SMP, dari SMP ke SMA. Dari seorang mukmin yang biasa naik ya, menjadi seorang mukmin yang betul-betul dicintai Allah Subhanahu wa taala. Amaliyah-amaliyahnya pun juga meningkat. Jadi tidak berhenti atau tidak itu saja, namun amal solehnya senantiasa meningkat. Dari Abi Muslim radhiyallahu anhu, wakila Abi Iyas Salamah bin Amru bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu, anna rajulan akala inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala kul biyaminika qala la astati'u qala lastata'ta wa ma manahu illal kibaru fama rafaha ila fihi rawahu Muslim. Berkaitan dengan masalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah sesuatu yang mubah bila dikawal dengan sunnah-sunnahnya akan menjadi pundi-pundi pahala. Maka dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang yang sedang makan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna rajulan akala inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi shimalihi. Ada seseorang makan di sisi Rasulullah dengan tangan kirinya. Pemandangan ngoten niku sering kita dapatkan nggih di dalam kehidupan bermasyarakat kita. Masih sering kita dapatkan makan bisimalihi.
panitia insya Allah ini ada menu makan ya pada ini ya. Jadi sudah disiapkan di sana. Nanti kita testimoni adab-adab makan yang mestinya harus didepankan dalam rangka ihya sunnah, dalam rangka mencintai sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan hadisnya dulu. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Kul biyaminika." Makanlah dengan tangan kananmu. Qala la astati. Saya tidak bisa. Qala lastata'ta ma manahu illal kibar. Engkau tidak bisa itu karena engkau sombong. Fama rafaha ila fihi, hingga orang tersebut tidak bisa mengangkat tangannya ke mulutnya. Jadi malati kualat ketika dia mengingkari sunnah Rasulullah SAW, disuruh makan tangan kanan, dia katakan saya nggak bisa makan tangan kanan karena al-kibr, karena sebuah kesombongan. Maka balasan spontan yang diberikan kepada seseorang tersebut, fama rafa'aha ila fihi, dia spontan tidak bisa mengangkat tangannya untuk menghantarkan makanan ke mulut. Maka satu adab yang mesti harus kita jaga, karena ini muamalah harian dan tidak ada orang hidup gak makan, pasti makan dan minum. Maka pelajaran yang sudah sering kita dengar, namun kadang-kadang kita lupa untuk mengamalkan. Hanya sekedar mengawali dengan basmalah itu pun sering lupa. Gini Pak Mboten? Sering lupa. Terus kemudian kan ada solusi kalau lupa. Ya. Bismillahi awalahu wa akhirahu. Kalau ingat di akhirnya ya sudah, kita membaca bismillah di awalnya dan di akhirnya selesai. Memang iya. Dan itu kalau lupa. Kalau lupa itu biasanya lupa kadang-kadang. Tetapi setiap saat makan masa doanya bismillahi awalahu wa akhirahu terus. Nah, berarti itu enggak lupa, menjadi sebuah kebiasaan. Maka diawali dengan bismillahirrahmanirrahim itu bagian daripada perintah dan kita niatkan untuk cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian adab yang paling utama setelah baca bismillah adalah untuk makan dan minumlah dengan duduk. Sepele. Kadang-kadang yang kita sering dapatkan, apalagi di kerumunan nggak dapat tempat, itu terkecuali. Memang sudah nggak punya tempat duduk. Makan harus berdiri. Ya, itu terkecuali. Kalau ada media, ada sarana untuk tempat duduk, makan dengan duduk. Tetapi kadang-kadang kita kan sering mendatangi sebuah resepsi yang uyel-uyelan, hingga nggak punya tempat duduk. Nah itu terkecuali. Ya. Karena memang tidak ada tempat duduk. Sudah mencari kemana-kemari, masa ya nunggu sampai orang pulang semuanya. Jadi boleh diantara ketika kita sedang darurat atau memang sudah tidak ada tempat duduk. Namun sunnahnya makan dengan duduk dan tidak bersandar. Sambil nonton TV, jigrang, makan, cemilan, ya, dan itu bukan sunnah Rasul, namun itu kebiasaan sultan, kebiasaan raja-raja, ya, kebiasaan orang-orang sugih. Oh, orang-orang bukan Rasul, orang-orang dulu lah, yang tidak dikawal dengan adab. Kalau adab berarti duduknya pun diatur. Yang saya ngapunten, duduknya kados napa niku duduknya? Bisa dikasih contoh. Kayak duduk iftiros, kemudian saya mohon maaf nih ada Pak Dul, bisa dikasih contoh. Duduk Rasulullah ketika sedang makan. Oh, enggak tahu. Oke Ustaz, salah satu nanti di shooting. Duduknya gimana? Ustaz?
Yang kaki kiri diduduki, kemudian kaki kanan ditekuk. Nah, jadi kaki kanan ditekuk ke atas, ditekuk ke atas, ya gitu Pak Dul. Nah, jadi duduknya itu seperti itu dan tidak bersandar, ya, tidak bersandar. Kalau kita niatkan untuk cinta Rasulullah, semuanya berpahala, semuanya berpahala. Jadi ingatan deh, sampun ngertos ya duduknya gitu. Kaki kiri ditekuk diduduki, kemudian kaki tangan didirikan, ya, yang kanan berdiri untuk membentengi lambung, biar lambungnya nggak meledak, makan banyak. Itu salah satu. Kemudian yang sering kita dapatkan itu ketika kita makan panas kemudian ditiup. Itu enggak boleh. Ya, ketika Abu Qatadah meriwayatkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam qala idza syariba ahadukum fala yatanaffas fil ina. Ketika kalian minum maka jangan bernapas di gelas. Khususnya ibu-ibu niki kan ketika dulang putranipun, ibu-ibu dulang, anaknya masih kecil, nasinya, buburnya masih mongoh-mongoh, panas, kemudian disebul, ditiup. Kathah napa mboten ngoten niku? Nggih kathah nggih. Lah niku mboten nyunah. Ya kalau mau cepat dingin dikipas. Dikipasi. Ya. Tapi kipasnya jangan ditiup. Itu menyalahi sunnah Rasul. Rasulullah melarang. La yatanaffas fil ina, jangan bernapas di gelas. Kalau minum dengan gelas minimal 3 tegukan. Kemudian sunnah yang harus kita perhatikan adalah mengambil sesuatu yang jatuh. Jadi ketika makanan jatuh itu diambil, dibuang yang kotor, dimakan yang masih bagus. Jangan gengsi, jatuh langsung diinjak, diles-iles. Ya. Diambil, kemudian kalau memang kotor, ya ada yang kotor, dicuil, dibuang, nggak apa-apa. Tetapi kalau masih bersih, kemudian dimakan. Karena Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata bahwa sesungguhnya jika ada makanan kalian yang jatuh, hendaklah ia mengambilnya dan membersihkan kotoran yang melekat padanya, kemudian dimakan dan jangan tinggalkan untuk setan. Berarti kalau jatuh dan masih bagus, nggak kita ambil, itu jatahnya setan. Jangan kita ngasih kesempatan makan setan. Nanti kalau setannya kuat-kuat, gemuk-gemuk, ya, awake dhewe kalah. Ya, dibanting pisan sudah KO. Ya, makanya kuat setannya. Setannya makan, apalagi makannya nggak basmalah, sudah bersama setan. Makan nggak kenyang-kenyang. Habis 2 piring nggak kenyang-kenyang, ternyata yang gemuk dan kenyang adalah setannya. Kemudian di antara adab yang tidak kalah pentingnya adalah makan yang terdekat. Makan yang terdekat. Khususnya ketika sajian makannya yang sudah ditata seperti di depan itu, sudah dipiringi ya, sudah ditandui oleh panitia. Itu kita antri kan? Antri, monggo dipersilakan antri. Jangan memilih makanan yang apa namanya, Pak? Luwe okeh jatahnya, oh iki balung tok, oh iki dagingnya okeh. Wis dititeni di barisan ketiga urutan kedua. Wah, ini jatahku. Enggak patut ya. Jadi sesudah gilirannya kok dapat yang misalnya dagingnya dikit balungnya oke, ya itu rizkinya sesuai dengan amalnya begitu. Ya. Andaikan saya telat di belakang dia, nih saya piring itu jatahku. Karena piring itu kebetulan
Tandukane rada oke. Jadi nggak boleh milih-milih. Atau minta dijoli, Pak aku yang itu saja, itu nggak sopan. Jadi sudah dikasih ke panitia, langsung diterima. Tidak boleh memilih. Itu kalau sudah disajikan di piring seperti di depan itu. Tapi kalau modelnya model peresmanan, kalian dan kita diperbolehkan memilih sesuai dengan selera. Misalnya menu siput nggak selera, ya sudah menu kambing. Menu kambing nggak selera, udah menu hijau-hijau. Silahkan mau ambil sesuai dengan selera. Tetapi habis ditonjoki seperti itu, kebetulan menyune gule dan dia nggak suka gule, terus napa usul? Aku nggak seneng iku, aku njaluk ramos. Sementara panitiane ora sedia ramos, ngerepoti, Pak. Nggih toh. Ini panitia sudah kerja sejak kemarin. Kita tahu. Ya toh. Sejak kemarin udah kerja, udah dirancang besok menunya apa gitu kan. Masak. Kemudian nanti sudah selesai, panitia masih nyuci piring. Kula lan panjenengan sedaya wangsul kan. Teko mangan wareg kan, ngombe legi bar kuwi mulai. Nggih napa mboten? Sing repot sinten? Panitia. Ning pahalane sing paling oke? Iya panitia. Jadi ampun semelang, panitia pahalane paling oke. Napa meneh panitia plus tombo. Wah, ini luar biasa. Yo nombo yo panitia, yo isa-isa, yo masak, yo golek donatur pun ampun semelang. Barakallah. Maka sunnahnya kita ketika mendapatkan jamuan seperti ini, selain kita berdoa kepada Allah, membaca bismillah, selesai alhamdulillah, yang terpenting mendoakan orang yang sudah bersedekah. Orang yang sudah berjasa. Kan orang ujuk-ujuk mateng ning dhuwur meja tersaji di atas piring kan? Mboten kan? Orang ujuk-ujuk seperti itu, Pak. Tanya Pak Andis. Orang ujuk-ujuk seperti itu. Ya. Pemudi-pemudi apa itu ya, yang aktif di masjid ini ya betul-betul banting tulang. Minimal piring 100. Sendoknya 100. Gelasnya belum omprengnya. Belum menata mejanya. Itu ribetnya luar biasa, namun sekali lagi semuanya bila diniatkan untuk memburu ridho Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ada yang sia-sia. Sunnahnya bagi kita minimal jangan lupa mendoakannya. Barakallah fi amwalihim, ya. Semoga Allah memberkahi hartanya, memberkahi umurnya, semakin sehat dan luas rezekinya. Kita doakan. Ini bagian yang terpenting dan kadang-kadang kita nggak pernah mendoakan itu. Sementing baca bismillah, selesai alhamdulillah. Rampung. Mulai pelencing. Gitu kan? Jadi sudah nggak mau urusan di sini sibuknya sampai jam 9, setengah 10 bahkan. Sementara kita sudah kenyang pulang di rumah sudah layah-layah. Panitia masih ribut. Nah, inilah imbal baliknya kita untuk mendoakan mereka. Didoakan. Ya, keberkahan hartanya, keberkahan umurnya, keberkahan keluarganya, dan lain sebagainya. Kemudian, yang tidak kalah pentingnya adalah adab makan itu adalah mengajak makan pembantunya. Nyun sewu ketika kita di rumah punya khodim, punya pembantu, jangan sampai ketika sudah tersaji di meja makan, pembantu itu tidak diajak makan. Sebab apa? Untuk setiap lil'ah ini hakun lil makul. Orang yang melihat makanan itu dia punya hak untuk makan. Yang menyediakan makanan ini siapa? Yang masak. Kalau kita punya pembantu berarti pembantu yang masak. Ya. Kalau punya kadang-kadang ibu yang masak. Kemudian siapapun yang melihat makanan itu dia berhak untuk makan. Kemudian teman-teman siapa saja yang lewatkah,
ya yang melihat itu nanti nyun sewu panitia. Ini disediakan untuk khusus jamaah masjid atau khusus majelis taklim. Yang yang nggak ikut jamaah nggak boleh makan, ampun. Jadi kalau yang di luar boleh diundang kalau memang masih memenuhi. Oh, Rasulullah ikut mangan. Ya rapo. Ya, bisa jadi dengan kedekatan mereka lantaran makan disajikan dan dinyamankan, itu mereka kemudian datang mau sholat, kemudian mau ikut berjamaah, kemudian mau ikut majelis taklim, kemudian terus mendekat dengan kebaikan dan kebaikan. Karena memang bagian daripada apa namanya ya, kebaikan itu ya sedekah itu. Bahkan menjadi sebuah cita-cita orang yang sudah meninggal, andaikan dikasih kesempatan hidup ya fa'asad dako, ingin bersedekah. Kalau aku ada kesempatan hidup ya aku akan sedekah. Ya sudah, sedekah ini berarti diniatkan untuk umum dan tidak khusus majelis taklim. Karena siapa saja yang melihat, misalnya ada orang hanya sekedar pipis saja, bisa pas ke makan, mampir ke belet pipis, musafir, dan kebetulan juga sudah sholat. Ya, sini habis kebetulan pas makan-makan, ya dipersilahkan. Kalau perlu kalau memang sudah habis, bagian daripada isar, kemudian kita dapat jatah, kemudian terakhir ada teman kita datang, apa yang harus kita lakukan? Maaf, ini jatah terakhir untuk saya. Tidak. Yang kita bersikap isar, kita bersikap mendahulukan kawan kita. Jadi tinggal satu, yang antri masih orang dua. Jenengan yang paling depan. Belakang jenengan tuh masih ada satu orang nggak kebagian. Apa yang harus kita lakukan? Piring tersebut itu dikasihkan apa untuk dirinya sendiri atau mari makan bersama. Ya, yang paling utama kita kasihkan. Kalau misalnya sampai nggak mau, ya sudah kita makan bareng-bareng. Nah, itu ambil jalan tengahnya. Ya. Jadi ini bagian daripada adat. Jangan sampai yok-yokan, desek-desekan urusan masalah makan. Makanya Rasulullah SAW sahabat itu punya sikap isar sampai menjadi asbabun nuzul ayatul isar. Menjadi sebab ayat turunnya mendahulukan kawan daripada dirinya. Walaupun dirinya lapar. Sebenarnya dirinya itu sangat lapar. Namun karena ada sebuah isar mendahulukan kawannya. Ini khususnya masalah ya muamalah, masalah ya, makan minum kebaikan. Tetapi nggak ada urusan isar dalam amal soleh. Misalnya buka donasi untuk pembebasan tanah, ini tinggal kurang 100.000. Kemudian kawannya datang, udah untuk kamu saja yang infak 100.000, saya tidak. Saya akan isar. Saya isar mementingkan orang lain untuk beramal soleh. Itu tidak berlaku. Beramal soleh itu nggak ada isar. Kalau perlu adalah fastabiqu khairat. Berlomba-lomba kebaikan. Nggak ada isar. Jadi urusan semacam ini boleh isar. Makan, minum. Jangan sampai kita dapat jatah, kemudian orang lain nggak dapat jatah. Dan saya yakin panitia itu sudah mempraktekkan. Pernah terjadi jatahnya kurang, Pak? Alhamdulillah nggak pernah ya. Andaikan pernah misalnya, ya direwangi panitia ngeleh. Saya yakin panitia berani berkorban. Biar jamaahnya kenyang, panitianya nggak apa-apa. Bagian isah-isah toh. Ngoten nggih. Perjuangan para panitia. Insya Allah nggih siap nggih. Nggih ngoten. Jadi mendahulukan kawan itu adalah bagian daripada adab.
Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah membersihkan jari jemari kita, ya. Maaf itu dijilati. Sebab apa? Kita tidak akan pernah tahu bagian makan mana yang mengandung keberkahan. Karena setiap makan dan minum itu fihi barokah. Setiap makan dan minum itu pasti ada berkahnya. Cuma kita tidak tahu. Maka ketika prasmanan seperti ini, tanduke ya dikira-kira, ampun kathah-kathah, mungkin nak kirang tanduk meleh, jadi ampun nyiso lah kasar. Bahkan satu upo pun jangan ditinggalkan. Jangankan satu upo, drijine pun harus didilati. Itu kalau kita menjunjung tinggi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang kita risih, gimana? Kita risih untuk dilatih tangan. Tapi itu kalau kita niatkan untuk fattabi'uni yuhibbukumullah, bahwa itu kita niatkan niat untuk cinta mengikuti Rasulullah, kita lakukan. Jadi nggak peduli kata orang di sekitar. Barangkali yang komen-komen negatif itu belum memahami itu adalah sunnah. Maka itu bagian daripada dakwah sunnah. Kemudian yang adab selanjutnya itu adalah aksirul aidi. Perbanyak tangan. Maksudnya apa? Makan bancaan. Perbanyak tangan bukan berarti tangan loro maju kabeh. Tapi ada bancaan. Ya, nanti jenengan asing apa itu di kebiasaan di Masjid Nabawi itu ada buka bersama itu sing digelar apa? Plastik sepanjang sop itu. Makannya bancaan. Kalau di sini sudah piringan. Tapi suatu saat boleh saja menu kebuli, Pak. Nah, menu kebuli satu nampan untuk orang 4. Nah, paha satu, ya. Satu nampan kepon orang 4. Wah, keren itu. Wah, luar biasa. Jadi sekali-kali makan bareng bancaan, satu nampan. Namanya itu aksirul aidi, yaitu perbanyak tangan. Dan di situ semakin banyak tangan, semakin banyak berkah. Karena apa kata Rasulullah SAW? Makanan 2 orang cukup untuk 3 orang, makanan 3 orang cukup untuk 4 orang, dan seterusnya. Artinya jatah yang mestinya dipiringi untuk 3 orang, ketika ditaruh di nampan itu bisa untuk 5-4 orang. Karena ada keberkahan. Nah, disitulah aksirul aidi, perbanyak tangan di situ. Dan setelah itu ya betul-betul bersih nampannya. Jangan sampai meninggalkan satu upo pun. Ya, harus bersih. Karena tadi layadri, kita tidak akan tahu ainal barokah, di mana keberkahan makanan itu. Sampai mungkin ya bekas-bekas yang ada di jemari-jemari kita itu ada berkahnya, cuma kita nggak ngerti. Maka disunahkan untuk menjilati. Tapi kalau sendok gimana ya, tendoknya lah didilati. Jadi artinya jangan sampai menyisakan makanan. Sing tiba dan jatuh itu pun harus diambil, dibungut, dimakan. Apalagi yang masih di atas piring. Nah ini nanti panitia tinggal setelah ini masih adakah nyuci piring sing piringi isih koprot. Sing piringi isih banyak nasi. Jadi ampun seperti itu. Itu bukan adab makan seorang muslim. Adab makan seorang muslim itu harus bersih betul. Sehingga meringankan yang menyuci piring. Ya, bersih semuanya. Ini yang mungkin kita sampaikan. Ya, kaitannya dengan masalah menjaga dan mencintai sunnah Rasulullah ini sangat banyak. Jadi hal-hal yang mubah saja bila dikawal dengan ilmu, semuanya akan berpahala. Makan, minum itu mubah, namun bisa berpahala sangat banyak bila kita memiliki ilmu. Dikawal dengan keilmuan. Demikian yang kita sampaikan pada malam hari ini. Marilah kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.